Ya, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran materi agama Kristen kita kali ini, itu kelas 7. Nah, ya, kalian harus persiapkan diri kalian. Yang belum siap silakan siap-siap dulu. Yang belum mandi silakan mandi dulu. Yang belum makan silakan makan dulu. Dan yang belum sarapan apapun itu, kalian harus persiapkan diri kalian untuk menerima materi pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar tentang materi pendidikan agama Kristen kelas 7. Tuhan, Engkau urapi kami dan Engkau berikan kepintaran dan juga kecerdasan, dan Engkau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan materi. Dan Tuhan Yesus, ampunilah atas kesalahan kami dan dosa kami, Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus selalu, ya. Amin. Oke, kita langsung saja buka buku kalian di halaman 86. Nah, sebelumnya kalian sudah membahas tentang bagaimana solidaritas dalam masyarakat majemuk ini. Kalian sudah melihat dalam cerita seperti itu. Nah, terus ceritanya ini yang seorang muslim, lalu ada seorang pejuang muslim, terus ada seorang suster biarawati seperti itu, yang biarawati ditangkap, dirawat oleh seorang muslim ini pun ketangkap lalu ditolong oleh biarawati, tapi mereka tetap tinggal akhirnya mereka tinggal satu kamar, tapi dua-duanya sama-sama saling takut dan saling jaga diri gitu. Takutnya si biarawati takut dibunuh pas waktu tidur, atau si orang muslim ini takut dibunuh pada saat tidur karena takutnya biarawati balas dendam makan kaumnya yang dia tindas. Nah, sekalian sudah mengerjakan tugasnya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan, dan juga terima kasih yang sudah masih tetap setia hingga sampai saat ini kalian menonton video pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja kita lihat di kegiatan 5, mendalami topik. Nah, Kitab Mazmur 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman gitu. Hidup yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Jadi kalau hidup kalian tidak rukun, maka akan penuh kacau dan penderitaan, pertikaian gitu. Jadi kayak hidupnya rukun tuh contohnya ya sama siapa aja baik, tidak suka cari masalah. Kalau hidup yang gak rukun kan siapa saja kan suka cari masalah, terus dia suka pilih kasih, terus dia kadang membatasi diri, nggak mau berteman dengan ini, nggak mau berteman dengan itu, seperti itu. Lanjut, apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah, namun dalam kenyataannya semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya gitu. Jadi apa yang dituliskan oleh Alkitab pun itu semua tercipta itu nggak cuma langsung tiba-tiba, butuh dari proses seperti itu. Bahkan pada penciptaan pun, hari penciptaan pun itu ada proses. Hari pertama Tuhan menciptakan ini, hari kedua Tuhan menciptakan ini, 3, 4 hingga sampai hari ke-6, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama ini sangat sensitif gitu, sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Pokoknya isu agama itu ya paling gampang terjadi konflik di negara ini karena sangat sensitif sekali, entah itu saling sindir, saling apa gitu. Kasus agama Kristen, Islam, dua agama yang sering bertikai di Indonesia, yang gampang sekali isu-isunya itu diangkat, dinaikkan seperti itu. Ada berbagai peristiwa di mana terjadi amuk massa yang disebabkan karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan agama. Banyak banget ya, jadi kayak misalkan kasus teroris pun menganggap ini adalah salah satu Islam garis keras gitu. Padahal orang Islam pun tidak maksudnya tidak mengajarkan adanya teroris seperti itu. Bahkan teroris ini adalah murni bukan karena berdasarkan agama, tapi karena berdasarkan ingin menggulingkan nasionalisme seperti itu. Jadi karena kebanyakan terorisnya semuanya bawa unsur agama, jadi semuanya memusuhi Islam, semuanya menjahati dan membuat stigma negatif bagi Islam. Padahal sejatinya tidak. Bahkan semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi kita sama-sama saling tolong menolong,
sama-sama saling rangkul erat. Nah, untuk yang teroris seperti itu tuh karena atas dasar kepentingan pribadi, karena ingin menggulingkan nasionalisme, ingin membuat suatu negara berdasarkan apa yang mereka punya, apa yang mereka inginkan, bukan karena atas dasar agama. Salah gitu. Nah, akar dari semua peristiwa itu karena masyarakat tidak terlatih untuk membangun solidaritas di tengah perbedaan yang ada. Makanya jangan sampai kalian punya unsur stigma perbedaan, terus Islam-Islam, Kristen-Kristen, Hindu-Hindu, Buddha-Buddha, Cina-Cina gitu. Jangan sampai, bahkan jangan sampai ada yang rasis. Cina lu gitu, wah jangan ya. Ataupun karena sebagian orang sudah terlanjur memiliki prasangka buruk terhadap orang lain yang berbeda agama dan suku, apalagi berbeda kelas sosial antara kelas yang kaya dan yang miskin. Jangan sampai kalian punya kepikiran seperti itu. Jadi yang kaya maunya temenan sama yang kaya, yang miskin temenan sama yang miskin. Ini sangat kental sekali kalau kalian hidup di kerumunan kota metropolitan. Ini tuh sangat ada. Saya pun melihat ini gitu, ada. Tidak dipungkiri ini ada. Jadi yang kaya nongkrong dengan yang kaya di kafe-kafe apa gitu, dan kadang yang kaya nggak mau tuh temenan sama yang miskin, kayak ngapain sih kayak gitu, kayak dia punya uang aja kayak gampang diajak nongkrong. Aduh, jangan sampai kalian kayak gitu. Ada juga yang berpikir mengapa harus saya yang mulai memikirkan mengenai solidaritas dan kebersamaan itu. Jadi kenapa harus saya gitu, dia aja nggak mulai duluan. Seperti itu. Lalu mengapa bukan pihak lain dulu baru saya menanggapinya gitu? Saya mah nanti aja tunggu dia baik gitu. Atau selama ini saya membangun pemikiran dan sikap positif terhadap mereka yang berbeda dengan saya, tapi mereka tidak pernah berubah, tetap bersikap tidak baik terhadap saya. Jadi mengapa saya harus bersikap baik? Toh tidak ada gunanya. Jadi semua yang sudah saya ucapkan tadi itu, yang kenapa harus saya duluan, terus saya sudah berbuat baik tadi, itu semuanya salah gitu. Karena kenapa? Berbuat baik itu tuh harus dimulai dari diri sendiri. Jangan tunggu dimulai dari orang lain. Jangan tunggu dari feedback apa yang akan saya dapatkan ketika saya berbuat baik. Jangan. Nah, ketika kamu belajar tentang nilai-nilai Kristiani, kamu akan mengerti bahwa setiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikannya, kebenaran dan keadilan dalam hidupnya. Gitu, sebagai tercantum dalam buah baro di Galatia 5 ayat 22. Jadi kebaikan yang kamu lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kamu. Kamu harus proaktif dan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai tergantung bahwa kalian berbuat baik karena orang lain telah berbuat baik kepada saya. Terus jangan sampai kalian berbuat baik karena ingin mencari keuntungan. Karena dia pintar, gue harus baikin dia supaya saya dapat contekannya. Itu salah ya. Apalagi ada salah satu anak yang suka jajanin gitu supaya dia dapat nilai yang bagus dari teman pintar ini yang suka dijajanin, dia bisa ngeliat. Itu salah. Dia di halaman 87 mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hatimu dan merupakan keputusan hati nurani. Seperti itu. Jadi penting sekali dimulai dari diri sendiri dan dari keputusan hati nurani yang paling dalam. Sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Semua yang kamu lakukan merupakan wujud jawaban dan tanggung jawabmu sebagai remaja Kristen yang telah dikasih dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kamu dan semua orang beriman diminta untuk mengasihi sama manusia tanpa terkecuali. Gitu. Jadi sebagai seorang Kristen, kalian emang udah sewajibnya dan seharusnya memulai dari diri sendiri, karena kalian sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka untuk itulah kalian harus berbuat baik seperti itu. Nah, ini ada bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Nih, caranya itu yang pertama ada menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. Gitu. Jadi contohnya adalah gini, kalau teman kalian ini menghargai teman dan orang lain yang menghargai gitu, menghargai. Jadi kalau teman kalian sedang, misalkan teman kalian Islam sedang melakukan ibadah puasa, kalian yang sejatinya orang Kristen menghargainya dengan tidak maksudnya tidak menggoda, makan nih, makan gitu, atau tidak ngajak ayo makan yuk kayak gitu. Jangan. Kita menghargai mereka. Ada juga teman kalian yang lagi beribadah
Misalkan kalian lagi ngumpul di suatu rumah teman kalian ada yang sholat, kalian setidaknya jangan mengganggu dan jangan berisik gitu. Menghargai teman kalian yang sedang melakukan ibadahnya. Nah, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya. Itu ya di poin pertama, dan poin kedua itu saling berkaitan. Jadi saling keterkaitan antar korelasi maksud maknanya. Menghargai teman meskipun mereka berbeda itu banyak hal, bukan karena hanya agama, warna kulit, suku, dan bahasa. Jadi jangan sampai karena kalian punya teman orang kulit hitam, terus kalian suka ngecengin dia, suka bilang ambon kayak gitu, terus hitam, jangan kayak gitu. Lalu yang poin ketiga, berteman dengan seorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Itu yang paling kontras adalah perbedaan dari kesukaan favorit sama perbedaan dari kesukaan dari favorit kesukaan ini banyak hal, makanan dan bahkan kesukaan artis gitu. Jadi ya kamu mah sukanya ini, kamu mah sukanya itu. Ada yang paling parah, yang paling kontras di keadaan zaman sekarang ini, yang paling terlihat adalah perbedaan misalkan fans klub sepak bola. Misalkan ada yang fansnya Madrid sama Barcelona, itu lagi misalkan kalau lagi tanding itu suka ada eceng-ecengan. Itu kalau fansnya MU dan Manchester City, terus klub Arsenal dan Chelsea, banyak hal itu yang kalian bisa melihat konflik itu. Tapi kita harus tetap sama-sama saling jalan bergandengan. Kita boleh berbeda kesukaan, berbeda fans gitu, berbeda favorit, tapi kita tetap jalan sama-sama seperti itu. Dan terakhir, dapat bekerja sama dengan teman melalui tolong menolong tanpa memandang agama, suku, dan status sosial, kaya ataupun miskin, seperti itu. Nah, kamu dapat menambahkan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang kamu ketahui maupun yang sudah diperhatikan dalam tindakan sehari-hari gitu. Entah itu kamu bentuk solidaritasnya, mungkin kamu ada bentuk yang lain, misalkan menghargainya dengan cara apapun, seperti itu. Nah, tugasnya adalah lihat di kegiatan 6 di halaman 87, kalian menulis cerita. Jadi kamu dapat berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai bagaimana hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Jika dalam keluargamu ada kemajemukan dari segi suku, budaya, agama maupun kebangsaan, kamu dapat berbagi cerita dengan teman-teman dan guru-gurumu. Nah, simpelnya adalah seperti gitu. Kalau kamu punya pengalaman, entah itu di keluarga kalian ada yang beragamanya beda, atau tetangga kalian, atau saudara kalian tulis pengalaman kalian tentang misalkan kalau di keluarga kalian menghargai perbedaan itu. Abangnya lagi puasa misalkan, atau saudaranya lagi puasa, kita datang ke rumah saudaranya pas lebaran, kita silaturahmi seperti itu, saling menghargai dalam bentuk perbedaan seperti itu. Ini nggak hanya agama, misalkan kalau ada yang budaya yang beda di tetangga kita atau suku yang berbeda di tetangga kita, itu harus diceritakan gitu. Bentuknya itu apa sih, pengalaman kalian yang pernah lakukan dalam menghargai antar perbedaan, seperti itu. Tugas pertamanya ceritakan itu. Kemudian, nah selanjutnya kalian lihat di kegiatan 7, merancang proyek solidaritas gini ya. Kalian membuat proyek, contohnya gini, untuk kedepannya apa yang bisa kalian lakukan, entah itu membersihkan ibadah rumah orang lain dalam bakti sosial, atau kalian bagi-bagiin makanan seperti itu, atau mengunjungi keluarga yang kurang mampu, terus atau panti jompo, atau seperti halnya yang lainnya. Kalau waktu itu saya pernah datang ke panti asuhan, itu panti asuhannya ya nggak harus yang panti asuhan Kristen, panti asuhan umum, kita berbagi di sana, memberikan makanan, sembako, seperti itu. Nah, rangkuman. Jadi tugas kalian ada 2, kegiatan 6 dan kegiatan 7. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sama teman maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali.
Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesamamu. Gitu. Yang perlu kalian garis bawah itu pentingnya tuh. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesamamu. Jadi kalian harus imbang, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jangan sampai kalian mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama, itu omong kosong. Nah, ini kitab Samuel kalian baca. Ini untuk materi selanjutnya. Jangan lupa di pertemuan berikutnya pengumpulan tugas, dan di pertemuan berikut lagi kita PH lisan. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami, dan saat ini kami telah selesai menerima materi Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru, dan juga dapat kami praktikkan bahwa kami tetap sama-sama hidup solidaritas meskipun berbeda agama, suku dan budaya, dan hal-hal yang lainnya. Tuhan Yesus, Tuhan adalah kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.